Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Baik, sobat pemilih dimanapun Anda berada, kembali kita berbincang di teras Rumah Pintar Pemilu. Kali ini kita akan berbincang tentang persiapan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Baik, sobat pemilih yang berbahagia, saat ini kita sudah menghadirkan narasumber yang memang dari sumbernya yang sebenarnya. Baik, sudah hadir bersama kita pimpinan KPU Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Dari penampilannya luar biasa sehat Pak. Baik, sobat pemilih, pada kali ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber. Satu lagi dari KPU Provinsi Riau. Ada Pak Nugi yang saya kira tidak asing lagi kalau di Provinsi Riau nih. Ya. Pak Nugroho Notusanto, Ya, dipanggil dengan Pak Nugi ya. Selamat siang, assalamualaikum Pak Nugi. Waalaikumsalam. Saya Sehat, Pak mendampingi aja Pak Arief. Malah nanti mau nanya ini. Nah, kalau nanya bukan berarti narasumber. dua orang yang menanya satu orang. Ya, dua. Tapi dua tidak apa-apa, presenter. karena memang dari sumber yang sebenarnya. Ya. Baik, sobat pemilih yang berbahagia, Pak Arief, ini mungkin saya kira masyarakat Kota Pekanbaru dan pemilih yang ada di Kota Pekanbaru ini masih bertanya-tanya soal kepastian jadwal pelaksanaan pemilu dan pemilu serentak yang kabarnya apakah sudah pasti itu di tahun 2024 atau seperti apa, dan kira-kira kedepannya KPU dan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu seperti apa Pak? Ya, pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Kota Pekanbaru karena pemilu 2019 kemarin yang serentak itu, yang energinya luar biasa dibutuhkan, itu bisa berjalan baik di Provinsi Riau. Bukan hanya di Kota Pekanbaru tapi di seluruh wilayah di Provinsi Riau ya. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan selamat atas pelaksanaan Pilkada 2020 di kabupaten kota di Provinsi Riau. Semua sudah tahu bahwa undang-undang pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tidak jadi direvisi. Ya. Jadi sampai hari ini ya kita tidak tahu ya, karena politik itu kadang-kadang secepat kilat perubahannya gitu ya. Tapi sampai hari ini semua desain pemilu masih mengikuti ketentuan undang-undang yang ada. Itu artinya 2024 kita akan menyelenggarakan pileg, pilpres sekaligus pemilihan kepala daerah. Jadi teman-teman nanti yang akan menjadi penyelenggara lagi di tahun 2024 itu harus siapkan energi ya 2 kali lipat lebih besar gitu ya, karena dalam 1 tahun akan menyelenggarakan begitu banyak event pemilu dan pemilihan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi serentak semua nanti pilgubnya, kemudian pemilihan bupati wali kotanya gitu ya. Jadi 1 tahun itu nggak ada jeda. Jadi, tekanan itu bukan hanya tekanan karena fisik ya, kerja berat, tapi juga mental, juga psikologisnya juga harus disiapkan. Kalau nggak siap nanti ada hal yang tidak kita perkirakan. Protes dari anak istri, protes dari para sahabat. Ini kan yang tidak muncul di publik itu kan. Bayangan publik itu kerjaan kita itu hanya kerjaan fisik aja, kirim logistik, melakukan pemungutan, melakukan penghitungan, tapi ada juga hal-hal di luar itu yang harus kita siapkan. Makanya kalau saya mau merekrut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, itu salah satunya, selain dia harus berbadan sehat ya, tapi dia juga punya mental yang bagus. Jadi ditekan, ditanya dengan hal-hal yang tidak dia duga, itu dia bisa memberikan jawaban, memberikan solusi-solusinya. Jadi itu yang nanti akan kita hadapi di 2024. Nah, apa yang harus dilakukan oleh KPU sekarang?
Yang harus dilakukan oleh KPU, sebagaimana siklus pemilu, maka kita akan melakukan evaluasi lebih dulu. Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan tentu Pilkada serentak sebelumnya ya. Ada Pilkada 2017, 2015 gitu ya, dan 2018. Nah, jadi itu akan menjadi evaluasi kita. Lalu catatan-catatan penting apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintah dan DPR karena mereka tidak mengubah undang-undang. Pemerintah dan DPR sebagai pemegang mandat untuk membuat undang-undang, mereka tidak akan merubah itu, maka KPU akan membuat catatan-catatan pasal-pasal mana saja yang itu perlu dilengkapi dengan peraturan KPU. Nah, jadi misalnya begini, kemarin KPU Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 kita punya teknologi untuk melakukan atau mencatat hasil pemilihan dan pemilunya. 2019 kita menggunakan situng, 2020 kita menggunakan sirekap. Nah, maka untuk memperkuat ini supaya tidak ada perdebatan, kita akan rumuskan lagi dalam peraturan KPU kita, apakah dia akan menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan untuk penetapan hasil pemilu atau tidak, karena gitu. Kemudian yang kedua, kami juga akan mengusulkan, karena Undang-Undang 7 itu juga sekaligus mengatur terkait dengan rekrutmen KPU provinsi dan kabupaten kota serta KPU RI ya. Ada jadwal waktu yang tidak bersamaan. Jadi di beberapa tempat saya agak lupa ya, apakah di Riau itu ada yang case-nya seperti yang terjadi di tempat lain. Ada yang pelantikannya itu menjelang hari pemungutan suara. Ada yang pelantikannya itu bahkan bersamaan dengan hari pemungutan suara. Dan ada yang pelantikannya itu justru ketika kita lagi sibuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, penataan pola rekrutmen ini nanti akan kita usulkan. Boleh nggak peraturan KPU mengatur itu, karena undang-undang kan tidak direvisi. Nah, kalau tidak direvisi, masa jabatan teman-teman itu kan berakhir persis pada tanggal dulu dilantik. Nah, gitu lah. Kalau Provinsi Riau Februari 2024 berarti. Februari 2024. Nah, tapi ada kabupaten yang April. 1 minggu sebelum 17 April kemarin. Berhenti. Itu kan di sini masuk itu kan. Nah, karena ini pemilu dan pemilihannya akan dilaksanakan dalam tahun yang sama, maka KPU sedang merancang tahapan agar ada jeda waktu yang cukup. Ya, jadi begitu pemilunya selesai, dia ada jeda waktu yang cukup untuk pemilihannya. Nah, kemungkinan kita akan memajukan jadwal pemungutan suara yang biasanya diselenggarakan bulan April. Ada kemungkinan kita akan majukan bulan Februari atau Maret. Nah, kalau Februari atau Maret itu akan bersamaan dengan jadwal rekrutmen KPU provinsi kan. Nah, apalagi kalau teman-teman kabupaten kota ada yang April. Maret tanggal 5 Maret. Kalau misalnya pemilunya hanya maju 1 bulan Maret, Anda akan ada di situ, ada di jadwal itu. Apalagi kalau pemungutan suaranya sudah selesai, penghitungan selesai, tinggal rekap, ternyata orang baru. Loh, kalau ada orang lamanya di situ nggak apa-apa. Kalau ternyata orang baru semua, oh itu bisa terjadi luar biasa itu. Ya, bisa terjadi ya mohon maaf ya, kegagapan kalau nggak ada yang lama gitu loh. Sekarang dari 5 anggota KPU Kota Pekanbaru, berapa yang sudah 2 kali masa jabatannya? Ada 1 dan itu incumbent, cuman 1 tuh yang. Oh, 1. Berarti yang 4 bisa ikut lagi. Yang 4 nah, kalau yang 4 kinerjanya masih baik, bisa saja kita pilih kembali. Kalau 4-4-nya kinerjanya tidak baik dan diganti semua, yang 1 juga sudah harus diganti. Nah, ini tantangan kita ya ke depan, persoalan teknis penyelenggaraan, kemudian pola dan jadwal rekrutmen itu akan menjadi catatan kita. Selain ada beberapa hal, misalnya perlu menjadi perhatian kita pengadaan logistik. Nah, itu kalau kita tidak siapkan mulai sekarang, kebutuhan logistik pemilu di tahun 2024 itu akan menyedot energi yang cukup besar dari beberapa sektor. Misalnya kebutuhan kertas pasti akan meningkat di tahun 2024.
dan itu bisa terjadi fluktuasi harga yang luar biasa, bisa mempengaruhi inflasi, gitu ya. Kemudian selain kebutuhan kertas, kebutuhan kain misalnya, untuk spanduk, untuk bahan kampanye, dan itu kan semua berlangsung bersamaan karena dibuat serentak kan. Itu bisa kalau tidak disiapkan mulai sekarang pasti akan sangat mempengaruhi banyak hal ya, termasuk perekonomian nasional, termasuk stabilitas politik dan keamanan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh semua pihak karena undang-undang tidak direvisi. Kami sebetulnya berharap ada beberapa pasal yang diusulkan oleh KPU harus direvisi. Tetapi kalau tidak, maka harus ada cara KPU bisa mengatur, tapi itu tidak dipersoalkan, tidak dipertentangkan menurut ketentuan peraturan perundangan. Gitu. Baik, sobat pemilih, Pak Arif, terima kasih atas informasinya, sekira yang sudah sangat lengkap. Tadi saya sebenarnya bikin daftar pertanyaan, ternyata sudah selesai. Udah jadi disertasi. Ya. Baik, kemudian saya ingin bertanya nih kepada Komisioner KPU Provinsi. Ini kan pemilihan maupun pemilu serentak kita masih panjang, Pak. Masih tahun 2024. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota? Ngapain gitu? Silakan Pak Nugi. Baik, saya sebenarnya tadi udah bilang saya cukup mendampingi dan justru ingin bertanya saja kepada Pak Arif Budiman ya. Nggak enak juga saya sama Pak Arif, pimpinan soalnya ini. Kalau salah jawab nanti setelah ini baru bertanya. Iya, saya kira saya menurunkan aja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif Budiman. Kata kuncinya kan adalah ada dua ya, satu evaluasi dan kedua proposal kan. Evaluasi itu artinya kita mencoba untuk berkontribusi juga kepada pimpinan KPU RI untuk memberikan gagasan, evaluasi daftar inventarisir masalah dan seterusnya. Lalu kemudian kita berikan hasil-hasil kajian itu kepada KPU RI dan kemudian KPU RI akan menggodoknya. Dan saya kira itu sudah jadi tradisi di KPU RI ya Pak Anton ya, bahwa KPU RI senantiasa mengedepankan prinsip partisipatoris gitu, partisipatif dalam melakukan evaluasi. Tidak hanya dari internal KPU sendiri, tapi KPU RI saya lihat juga melibatkan banyak pihak seperti kelompok akademisi, kelompok masyarakat sipil atau NGO gitu. Bahkan juga dari peserta pemilu juga kan ditanya dan seterusnya. Sehingga kemudian akan diperoleh satu kajian yang komprehensif. KPU Provinsi bisa melakukan itu juga. Nah, selain itu tentu kita perlu memperkuat semacam kompetensi lah ya. Ini momen kita untuk banyak belajar ya. Konteks corona saya pikir salah satu poin baiknya adalah kita menjadi banyak memiliki jadwal ke podcast misalnya, kemudian webinar, sehingga di situ akan banyak sekali pengetahuan, pengalaman yang bisa kita teroka bersama, kita pelajari bersama, bahkan tidak hanya di Indonesia ya. Kalau kita lihat jadwal-jadwal webinar itu bahkan perbandingan pemilu di banyak negara, kita memiliki banyak sekali kemarin kesempatan untuk mengikuti itu. Saya kira KPU Provinsi satu visi dengan KPU Republik Indonesia dan teman-teman di KPU Kabupaten Kota juga berkontribusi saya pikir untuk memberikan masukan-masukan juga kepada provinsi untuk kemudian disampaikan ke KPU RI. Saya kira itu aja Bang Anton, nggak usah banyak-banyak kalau kita. Oke, mungkin saya boleh nambahkan ya. Karena begini, dari KPU RI sudah, KPU Provinsi sudah, saya penanya juga langsung menjawab. Jadi gini, kalau di KPU Kota Pekanbaru sebenarnya ada dua inti fokus kegiatan yang saya kira rutin dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru. Yang pertama, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ini kegiatan kita pada hari ini saya kira masuk di kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bisa itu melalui webinar dan segala macam. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sudah dilakukan semenjak tahun 2020 yang lalu. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperbaiki data pemilih kita sehingga nanti ketika tahapan pemilihan maupun pemilihan umum
serentak di 2024 nanti, kualitas daftar pemilih kita itu akan jauh lebih baik daripada daftar pemilih selanjutnya. Oke, the last question, what is your message for voter? Apa pesan Pak Arif? Saya sebetulnya mengutip begawan pemilu kita, gitu ya. Khusus kepada rekan-rekan saya penyelenggara pemilu, jadilah komisioner yang visioner. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arif. Kemudian kami berharap Pak Arif merasa senang berada di Pekanbaru, mudah-mudahan betah, dan satu waktu kita ingin berdiskusi kembali Pak Arif, mungkin dalam waktu yang berbeda. Kita mari sama-sama doakan semoga Pak Arif selalu dalam kondisi sehat. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, demikian sobat pemilih bincang-bincang kita yang luar biasa pada hari ini. Demikian sama-sama kita tutup. Jangan lupa terus support channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera.